Ustadz, apa kiatnya agar doa dikabulkan? Kami sudah menikah 10 tahun tapi belum diberikan anak. Sedangkan kami dalam kondisi sehat. Kami tidak putus berdoa setiap saat, bahkan di beberapa kali umroh. Apa kiatnya agar doa kami dikabulkan? Pertama begini jemaah sekalian. Kalau Allah tidak memberikan sesuatu, yang sesuatu itu juga diberikan Allah kepada orang kafir, tenang aja. Allah kasih orang kafir anak atau tidak? Kasih. Berarti itu bukan nikmat yang terlalu spesial. Orang kafir kaya atau tidak? Kaya. Berarti kekayaan itu bukan nikmat yang paling istimewa. Iya, kita minta anak yang soleh kepada Allah. Andaikan Allah tidak kabulkan sampai kita wafat, bukan berarti kita orang yang hina juga, tidak. Ini juga nasihat saya untuk sebagian akhwat atau sebagian orang-orang yang sudah menikah 20-30 tahun belum punya anak. Jangan pernah suuzon kepada Allah. Mungkin kita kira kita punya anak, kita akan bahagia. Dan di saat yang sama kita dengar ada orang menderita karena anak. Ada orang menderita karena anak, Bu. Menderita dia karena anaknya. Entah anak yang gak beres, anak yang gak jelas. Menderita, bahkan dia menyesal dia punya anak. Artinya apa? Indah husni dhanni billah. Selalulah berprasangka baik sama Allah. 10 tahun menikah belum punya anak, sabar. Ikhtiar tetap dilakukan, ya. Tapi jangan takalluf. Ada orang takalluf, Bu. 20 tahun tidak punya anak, akhirnya dia ngutang sana sini, kemudian supaya apa ya, bayi tabung lah atau apa. Tapi dia malah menjadi beban untuk dia. Kalau dia mampu, bismillah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sampai ngutang sana sini, kemudian malah jadi rusak semua keyakinannya, dia coba sekali, 2 kali gagal, uang sudah habis sekian ratus juta, ujung-ujungnya dia malah meragukan tentang kebesaran Allah. Jadi kalau urusan dunia tenang, ya, urusan dunia tenang. Selama antum masih punya iman, masih punya akidah yang kuat, berbahagialah. Kenapa? Karena ibunda Aisyah tidak punya anak. Tapi pernah nggak, Bu, disebutkan dalam sejarah Aisyah itu sedih? Nggak ada. Atau nggak para sahabiat nanya tentang kepada beliau, mempermasalahkan itu, tidak pernah. Kenapa? Karena itu memang rezeki dari Allah, Bu. Murni rezeki. Sama kayak orang nggak punya jodoh, sampai mati tidak punya jodoh dia. Itu memang takdirnya dia seperti itu. Jadi maksud saya, jangan terlalu kita bersedih, apalagi berputus asa dengan sesuatu yang juga Allah kasih kepada orang yang bermaksiat. Apalagi sampai berpikir gini, Ustadz, saya nikah baik-baik, Ustadz. Nikah saya syar'i, Ustadz. Masya Allah. Ini subuhat ini, Bu. Pisah suami istri saya nikah, Ustadz. Calon pisah. Nggak ada musik, Ustadz. Laki-laki yang saya nikahi, laki-laki soleh, sehat semuanya. Kami menikah 20 tahun nggak punya anak, Ustadz. Kemarin tetangga saya zina, lahir anaknya, Ustadz. Ini subuhat, ya, Bu. Ini subuhat, Bu. Orang kok muda betul punya anak. Pacaran, hamil di luar nikah, punya anak tuh. Lihat, ini cara syaitan melemahkan keyakinan kita kepada takdirnya Allah. Ingat, semua ada hikmah. Makanya saya katakan, jangan terlalu berputus asa pada sesuatu yang orang kafir juga dapat. Orang yang tidak pernah sujud sama Allah, Bu, anaknya 20, Bu. Itu ibaratnya lah. Kenapa kita harus berputus asa dengan rahmat Allah? Masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan sama kita. Selama iman masih ada, akidah masih lurus, masih kita bisa beribadah kepada Allah terus. Karena syarat masuk surga tidak harus menikah. Syarat masuk surga tidak harus punya anak. Berikhtiar lakukan silahkan. Tetapi jangan sampai kita berputus asa. Apa kiatnya agar doa kami dikabulkan? Jangan-jangan doa sudah dikabulkan, tapi dalam bentuk lain. Ingat itu ya. Sering orang mengatakan Allah nggak kabulkan doa saya. Padahal Nabi telah bersabda, seorang mukmin kalau berdoa dikabulkan dalam 3 bentuk doanya. Yang pertama, dikabulkan langsung permohonannya. Ya Allah, berikan saya anak, langsung turun anak. Tar. Nggak mungkin juga kan, ada proses. Artinya dia minta anak, kemudian Allah kasih anak setelah
dia berusaha. Atau dia minta anak, Allah nggak kasih. Apa kata Nabi? Terkadang Allah simpan doa itu di akhirat, pahalanya. Yang ketiga, kalau Allah tidak simpan di akhirat, Allah hindarkan dia dari musibah-musibah besar di dunia. Makanya kita kalau doa sama Allah, kalau secara zohir belum terkabulkan, tetap yakin Allah mungkin mengabulkan doa saya dalam bentuk yang lain. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau kita sudah berikhtiar. Contoh, kita nggak makan harta haram. Karena salah satu doa itu ditolak Allah, kenapa? Harta haram. Kemudian jauh dari Allah. Kalau kita sudah berikhtiar, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.